juga kamu di sini kan memiliki garansi juga. Kan dia nggak bisa ditahan lama. Jadi nggak usah khawatir. Kalau saya katakan bisa, ya pasti bisa. Kalau nggak bisa, mati saya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nama saya Suwardi. Usaha yang saya geluti saat ini masih tetap di seputaran budidaya belut. Namun untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan, dengan saudara-saudara dimanapun berada, bagaimana cara atau seperti apa sih proses pembuatan media untuk budidaya belut. Untuk itu marilah ikuti saya terus sampai selesai bagaimana cara tip-tip untuk membuat media tersebut dan apa saja yang kita butuhkan dan seberapa banyak yang kita butuhkan, berapa ketebalan lumpur, berapa komposisinya, apa saja komposisinya, berapa persentasenya antara satu bahan dengan bahan yang lain, sama apa tidak, dan berapa lama cara proses pembuatan fermentasi. Jangan kemana-mana, ikuti saya terus di channel ini. Oke, lanjut. Untuk awal kita membuat media fermentasi budidaya belut ini ada beberapa komposisi antara lain yaitu lumpur. Lumpur ini 50%. Lumpur ini bisa kita gunakan menggunakan lumpur sawah maupun tanah pekarangan. Bisakah tanah pekarangan kita buat? Bisa saja. Yang terpenting satu, tidak mengandung pasir atau kerikil. Itu untuk tanahnya. Dan berapa persentasenya? Untuk tanah ini 50% saja. Nah, karena fungsi daripada tanah atau lumpur ini berfungsi untuk tempat tinggal atau kandangnya belut. Nah, setelah lumpur ada juga kita harus sediakan yaitu gedebok pisang atau batang pohon pisang. Berapa banyak batang pohon pisang ini? Adalah 15%. Dan apa fungsi daripada gedebok pisang? Gedebok pisang berfungsi untuk menetralkan suhu agar di media tersebut suhu tetap lembab atau dingin, karena cenderung habitat si belut hidup atau identiknya hidup di tempat yang dingin. Nah, si belut tidak nyaman bila suhunya terlalu panas. Dan yang ketiga ada damen. Damen ini bisa juga dikatakan sebagai jerami padi atau batang pohon padi. Potong padi ini bisa berfungsi untuk menggemburkan lahan atau media agar media di lumpur tersebut tidak mudah mengering atau tidak cepat keras, tetap lembab, dan berfungsi pula untuk menjadikan humus. Nah, itu adalah fungsi daripada damen atau jerami padi. Dan yang keempat ada letong atau kohe. Kohe ini yang kita gunakan adalah kotoran hewan sapi. Nah, itu berfungsi untuk menghasilkan unsur pakan. Nah, dari mana unsur pakan ini? Dari terurainya pembusukan atau pengeringan daripada kohe tersebut itu akan menghasilkan atau menimbulkan jentik cacing. Dan cacing ini akan berkembang biak dan inilah makanan pokoknya si belut. Berapa banyak persentasenya untuk kohe? Kohe 15%. Dan saya ulang lagi, yang pertama lumpur 50%, ada gedebok pisang 15%, ada kohe 15%, damen 10%, dan sisanya air. Oke, untuk rekan-rekan semua, dan ini adalah bahan yang akan kita gunakan. Ini adalah lumpur atau tanah pekarangan. Namun saat ini saya menggunakan lumpur sawah yang sudah jadi. Fungsi daripada lumpur yang sudah jadi atau tanah pekarangan ini memang ada banyak perbedaan ya. Yang pertama perbedaannya itu ialah satu, jika kita menggunakan lumpur sawah itu prosesnya akan lebih cepat peruraiannya. Namun jika kita menggunakan tanah pekarangan mungkin prosesnya akan lebih lama. Kita harus menunggu pengolahan dulu itu terjadi. Sambil teman saya yang satu mengisi lumpur, teman saya satu lagi akan menyiapkan gedeboknya. Dan berapa banyak tadi gedebok? Gedebok ini 15%. Fungsi daripada gedebok tadi yaitu berfungsi untuk menetralkan suhu. Namun jika ada yang bertanya, bisakah gedebok diganti dengan bahan lain? Setahu saya kalau untuk gedebok sementara ini belum bisa. Nah gitu, gedebok itu fungsinya untuk menetralkan suhu. Namun apabila damen atau jerami padi mungkin itu bisa kita gantikan dengan daun kering. Karena fungsi daripada damen ini berfungsi untuk menggemburkan atau membuat humus pada media tanam.
Dan ini teman saya akan mencacah gedebok. Ya, fungsi cacahan ini adalah untuk mempermudah pasca pencampuran atau pengadukan, juga untuk mempercepat pembusukan. Ya, bisa saja untuk mempercepat pembusukan kita tambahkan EM4, itu akan lebih cepat lagi. Sementara yang saya gunakan, luas kolam saya ini ialah 1 meter kali 2 meter dengan ketinggian kolam 50 cm. Namun nanti untuk medianya yaitu ada di sekitaran 40 cm. Kenapa harus 40 cm? Karena seiringnya waktu berjalan, terurainya pembusukan nanti akan mengalami penyusutan. Nanti penyusutan itu akan ada di angka ke 30 cm. Dan di angka 30 cm ini adalah tempat yang ideal untuk penanaman atau penebaran bibit belut. Nah, setelah semuanya siap, kemudian langkah selanjutnya bagaimana nih? Yaitu langkah selanjutnya adalah semua bahan kita aduk atau kita campurkan menjadi satu. Kita aduk semua. Nanti biar masnya sambil ngisi air. Sambil diisi air, mas. Ya, sambil kohen nanti. Nanti yang satu teman saya ngisi air, yang satu lagi nanti akan mencampurkan kohe. Semua udah siap. Di sini saya sudah menyiapkan ada lumpur 50%, ada gedebok 15%, ada kohenya 15%, dan jerami padinya 10%. Langkah selanjutnya semua bahan kita campurkan menjadi satu atau kita aduk. Kita aduk biar rata. Setelah diaduk kita rendam. Kita rendam ketinggian air mencapai minimal 10 cm. Apa fungsi daripada perendaman ini? Perendaman ini berfungsi untuk menghilangkan bakteri yang terkandung pada getah gedebok. Jadi kita rendam selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, langkah selanjutnya yaitu semua air kita kuras lagi. Atau perendaman tadi, air rendaman ini kita kuras. Setelah kita kuras, kemudian kita aduk lagi. Dan setelah diaduk yang kedua kalinya, maka kita biarkan saja selama 1 bulan. Fungsinya untuk menunggu proses fermentasi ini berjalan, yaitu selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, langkah berikutnya ialah kita tanami tanaman air. Banyak macam tanaman air ini berfungsi untuk kebutuhan belut. Yang pertama, kita bisa menggunakan tanaman air ini menggunakan genjer, eceng gondok, maupun padi. Juga bisa juga kita tanami dengan tanaman kangkung. Fungsi daripada tanaman air ini berfungsi untuk satu, untuk membantu kita melihat pengecekan sudah netral atau belumnya media kita ini. Jika tanaman yang kita tanam ini subur, artinya media sudah ready atau sudah siap atau sudah matang. Namun jika media ini masih mentah, maka tanaman itu pun tidak akan subur, artinya akan tetap layu. Nah, setelah tanaman ini tumbuh subur, berarti media ini sudah jadi. Maka langkah selanjutnya yaitu kita siapkan pemesanan bibit-bibit belut. Berapa banyak pemesanan bibit belut itu tergantung dari berapa luas kolam yang kita miliki. Contohnya, untuk ideal penebaran ini 1 meter persegi minimal 3 kilo dan maksimalnya 5 kilo untuk per 1 meter persegi. Jika saya menggunakan luas kolam ini 1 kali 2 artinya 2 meter, maka 2 meter kali 3 minimal atau kali 5 maksimal. Kalau kali 3 berarti 6 kilo, kalau kali 5 berarti 10 kilo per 1 kolam dengan ukuran luas 1 kali 2 meter. Inilah salah satu contoh proses pembuatan fermentasi untuk media budidaya lumpur. Lanjut lagi, dan saya akan mempersiapkan benih belut. Dan ini adalah salah satu contoh, pelan-pelan, jenis belut. Nah, ini jenis belutnya. Jenis belut ini memiliki size ukuran 10-15 cm dengan bobot 1 kilo, isi 100-120 ekor. Dan
Ini salah satu media yang sudah 1 bulan tadi, dan tanaman ini pun sudah subur. Mungkin kita sudah bisa penebaran. Namun pastikan selama kita melakukan perawatan, menunggu proses fermentasi, pastikan debit air jangan sampai kekeringan, juga jangan sampai kebanjiran. Artinya permukaan lumpur tetap pada dasarnya, jangan sampai melebihi air. Nanti jika air itu berlebihan, maka pengaruh buruk untuk belut. Kenapa berpengaruh buruk? Karena di sisi lain, di mana belut sering keluar masuk, dia harus membuat lubang. Nah, itu adalah salah satu contoh lubang belut. Ini adalah berfungsi untuk menghasilkan oksigen. Nah, ini ada satu kolam yang sudah berusia 3 bulan. Nanti akan saya lihat apakah di sini ada belut. Nih. Tuh. Iya, video itu tuh banyak, ada yang di Arab Saudi. Dua kayak yang segini itu. Oh, sampai kaget. Nah ini. Oh iya ini. Nanti tak gabungin sama video. Lagi dek. Gimana? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke. Ya. Iya. Oke. Aku gak bisa lah. Alhamdulillah. Udah mas. Saya kasih mas. Demikianlah cara saya berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya budidaya belut. Namun sebelum saya tutup video ini, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam setiap perkataan saya ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf, banyak kekurangan yang saya perbuat, saya mohon maaf. Dan ini salah satu contoh hasil budidaya belut. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian serta partisipasinya. Semoga tayangan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk siapapun. Monggo, semoga bermanfaat dan banyak berkah juga. Nah, begitu. Dan kebetulan juga saya budidaya belut di sini juga selain berbudidaya belut, kami juga menyediakan bibit-bibit belut bagi rekan-rekan semua yang berminat untuk budidaya. Kami juga menyediakan bibit-bibit belut, serta kami juga sudah membuka atau melayani pelatihan budidaya belut bagi rekan-rekan yang berminat untuk bagaimana caranya budidaya belut. Silakan datang ke lokasi kami. Lokasi saya sudah ada di Google Map, bisa dibuka alamatnya Omah Belut Ukir Sari atau Omah Belut Kang Wardi, atau bisa menghubungi saya ke nomor di bawah ini 0822 3164 1479, atau bisa juga menghubungi ke nomor admin saya 0821 3806 4682. Monggo, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.